teman-teman, saya Deki Jaguar dari dua band, Sundancer dan Highway. Pertanyaannya apa ya? Menurut saya situasi permusikan di Lombok ya khususnya, ini sudah mulai menggeliat, sudah banyak warna kini yang kita bisa lihat, yang dulunya mungkin cuma merah, cuma hitam, cuma biru. Dan selain Lombok kan dikenal dengan reggae ya. Selain dengan reggae-nya juga Lombok kita punya banyak sekali warna band yang mau dari cewek-cewek doang, mau dari yang tua-tua, anak-anak, hijab semua. Woi, saya rasa udah cukup keren lah, setara lah dengan kota-kota lain, dan bisa dibilang Lombok ini punya keunikan tersendiri ya. Kalau kita lihat, walaupun ya dalam skenanya yang kita lihat orangnya itu-itu aja yang datang, tapi menurut saya itu sebuah ajang silaturahmi ya dalam band-band ini, ya itu sih baiknya. Terus kalau keluh kesahnya sih menurut saya bukan untuk skenanya ya, yang terlebih untuk para IO, event-event organizer yang ada ya. Mungkin lebih jangan yang itu-itu aja sih orang-orangnya, band-bandnya jangan, musisinya jangan yang itu-itu aja. Mungkin bisa lebih merata ya, supaya kesetaraan lah, kesetaraan gender, kesetaraan genre ya. Iya, bisa jadi dua makna kan. bukan racun LGBT, enggak, kesetaraan gender lah ya. Kayak gitu. Terus yang perlu ditingkatkan apa ya? Saya rasa udah cukup dewasa sih. Udah nggak ada yang lempar-lempar sendal, lempar botol, semua damai. Cewek-ceweknya juga ngerasa aman dikelilingi oleh orang-orang yang stage dive, pogo segala macem. Mereka tidak merasa terancam atau terintimidasi ya. Intinya musik untuk bersenang-senang dan berbahagia. Kalau tergantung orang, keren tuh seperti apa? Sekarang menurut saya keren adalah orang yang berani menunjukkan suatu hal yang beda ya, gebrakan dan berani maju ya. Contohnya The Dare, satu ada The Dare, kemudian kedua ada apa ya? Ya, Rosenmuller saya rasa cukup menggemaskan. Terus ketiga ada apa lagi ya? Bentar. Ini sulit nih. Sizian Medfok. Ya. Sizian Medfok itu unik, spesial. Yang pertama, saya sering mendengarkan Ekitaro Minami, bukan Minami, Ekitaro. Itu ada instrumen Jepang. Itu musik penenang bagi saya di saat saya butuh suasana rileks. Terus kedua, dulu zaman post-punkan saya pingin seperti Joy Division. Ya, tapi tidak mungkin. Deki adalah Deki, Joy Division adalah Joy Division. Ya, penyakitnya jangan. Terus yang kedua, tadi udah dua. Yang ketiga, yang bikin saya pingin ngeband dulu Coldplay ya. Tapi Coldplay yang zaman dulu ya, waktu zaman mereka masih suka rokok setengah gitu. Ya masih zaman ngekos lah, Coldplay zaman ngekos. Kalau secara kemiripan sih banyak yang bilang mirip ya. Walaupun saya dengan Jimmy Multajam tidak saling mengenal, tapi saya kebetulan mungkin di tahun 2010-an baru mendalami The Upstairs, dan saya rasa kenapa mesti ada orang ini gitu. Kenapa mesti ada Jimmy The Upstairs gitu, yang secara mungkin dia sama zodiaknya kali ya.
sama-sama Capricorn, terus mungkin itu. Terus bisa jadi lagu The Upstairs itu penuh dengan lirik-liriknya yang saya suka, yang gimana ya, susah dijelasin. Terus dinamika musik, secara kan garis lurusnya waktu itu saya masih nge-post punk dan sampai sekarang. Dan lagu-lagu The Upstairs, lagu-lagunya Jimmy itu juga beat-beatnya dominan post punk tahun 80-an, seperti itu musiknya. Seandainya tidak ada Jimmy, mungkin saya juga tidak se-energik ini. Saya tidak pernah menargetkan sampai kapan ya. Kalau kata orang pekerjaan kamu adalah hobimu ya. Ketika orang melakukan hobi terus bisa menghasilkan uang, semisal karya seni, sebuah lukisan gitu, terus dia bisa menjualnya, itu suatu hal yang bagus. Tetapi bagi saya kerjaan, hobi adalah hobi, dua hal yang berbeda. Ketika saya bosan dengan kerjaan saya masih punya hobi. Namun ketika kerjaan saya adalah hobi, ketika saya bosan dengan itu ya, saya tidak tahu harus mesti gimana gitu. Jadi saya punya kerjaan yang berbeda sekali dengan dunia panggung saat ini. Saya kerja di sebuah pemerintahan, dinas pemerintahan. Ketika saya udah bosen di situ, saya bisa ngeluapin semua emosi saya dalam karya seni, yaitu dari Sundancer dan maupun Highway.